Inilah awal di mana semua bisnis yang Anda jalani menjadi lebih berkembang melalui Giro BRI. Dilengkapi berbagai pilihan mata uang, Giro BRI Rupiah dan Falas memudahkan transaksi bisnis. Giro BRI dilengkapi QLola by BRI yang terintegrasi kapanpun dan dimanapun dengan fitur Financial Dashboard mempermudah monitoring keuangan perusahaan sebagai solusi bisnis lebih berkembang maju. Giro BRI, solusi bisnis Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dalam acara Jurnal Ramadan yang diadakan oleh Tribun Sulbar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari acara pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika salah seorang sahabat, Abu Amr, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan." Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku satu perkataan tentang Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak. Yang mana setelah ini saya tidak perlu menanyakannya lagi kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan kata yang singkat, dengan nasihat yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian beristiqomahlah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan beriman. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kita sudah diberikan anugerah keimanan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua dulu mengatakan qalu bala syahidina, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Jadi pada dasarnya setiap kita terlahir dalam keadaan beriman. Akan tetapi iman itu tentunya tidaklah bersifat permanen. Iman yang Allah karuniakan kepada kita semua bisa bertambah pun juga bisa berkurang. Bahkan ketika kita tidak kemudian senantiasa merawat keimanan, iman itu bisa habis, bisa hilang dari kita. Maka oleh karena itu diperlukan sikap istiqomah dari kita semua untuk senantiasa menjaga iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan inilah nasihat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan berislam, dalam keadaan beriman. Ayat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya adalah menuntut kepada kita semua untuk senantiasa bisa beristiqomah, menjaga iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan waktu kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata istiqomah tentunya adalah kata yang sangat ringan kita ucapkan di lisan kita. Akan tetapi tentunya sangat berat aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu Allah menjaminkan balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa beristiqomah. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, komitmen dengan ikrar keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaika
alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikatnya dan akan membisikkan kepada kita semua dua kalimat yang membuat hidup kita menjadi bahagia. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bisa beristiqamah, yang orang-orang yang bisa berkomitmen dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena menjadi istiqamah, ya, menjaga keistiqomahan iman itu sangatlah berat, maka tentunya diperlukan kunci-kuncinya agar kita bisa senantiasa bisa beristiqomah menjaga iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Setidaknya ada 3 kunci istiqomah yang harus senantiasa kita jalankan ketika kita ingin bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang pertama adalah agar kita bisa beristiqomah adalah senantiasa mampu mencari kekurangan yang ada pada diri kita. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mendapati kekurangan pada dirinya, maka ia akan mampu berlaku istiqomah. Kenapa demikian? Karena orang yang mampu mencari kekurangan pada dirinya, orang ini kemudian akan berusaha memperbaiki kekurangannya. Dan dalam proses-proses ini, dia akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi istiqomah. Jadi fokus dengan kekurangan yang ada pada diri kita, jangan kemudian malah fokus dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Yang kedua adalah agar kita bisa beristiqomah, senantiasa kita memiliki amalan-amalan andalan, amalan-amalan kecil yang hanya kita dan Allah yang tahu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, amalan yang berkelanjutan meskipun amalan itu kecil. Dengan amalan yang kecil yang kadang-kala dianggap sepele, maka tentunya itu bisa lebih melatih kita untuk bisa ikhlas dalam beramal, dan tentunya ini juga akan melatih kita untuk senantiasa bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita ingin berlaku istiqomah, hal yang penting untuk kita lakukan adalah senantiasa tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan senjata utama bagi orang-orang yang beriman. Kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meneguhkan kita dalam keimanan. Banyak di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis doa-doa yang telah diajarkan agar kita bisa berlaku istiqomah. Salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, tentunya kita dapat senantiasa bisa berlaku istiqomah dengan melaksanakan 3 hal tadi. Yang pertama adalah tentunya senantiasa mampu mencari kekurangan yang ada pada diri kita untuk kita kemudian berusaha memperbaikinya. Yang kedua adalah senantiasa memiliki amalan-amalan andalan, amalan-amalan kecil yang hanya kita dan Allah yang tahu. Selain juga mengerjakan tentunya amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentunya mari kita sama-sama memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Ramadan yang mana doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan sampai kemudian Allah memanggil kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.